Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini seperti biasa aku selalu menemani kamu hampir setiap harinya untuk menghibur kamu dan menemani kamu, khususnya yang galau dalam dunia percintaan ya. Mari kita membahas tentang sebuah tema yang rapuh tanpamu ya. Simple aja judulnya ya, dia rapuh tanpa kamu. Siapa sih yang rapuh tanpa kamu? Yang rapuh tanpa kamu ini adalah seseorang yang selalu suka banget banyak ngobrol, banyak bicara, banyak diskusi. Orang ini juga selalu tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan. Dan mungkin saja ya, percintaan atau relationship kalian yang terhubung di awal itu karena begitu banyak hal-hal yang kalian obrolin, nyambung karena banyak ngobrol, nyambung karena banyak bicara, nyambung karena seru banget obrolannya, oke? Dan obrolan-obrolan itu langsung ngena ke hatinya dia dan ngena ke hatinya kamu. Artinya di sini ada obrolan-obrolan tuh yang bikin dia serak di hati dia dan serak di hatinya kamu. Oke, di sini ada obrolan-obrolan yang seperti menyenangkan, obrolan tentang hobi-hobi, obrolan tentang kesukaan-kesukaan yang lama-lama seperti buat nyaman dan bikin rasa yang saling disukai. Oke. Namun di satu sisi, orang ini tuh memang tipe yang galauan, tipe yang gampang risauan, tipe yang banyak worryan ya. Jadi orang ini tuh memang banyak ragu-ragu, banyak takut, banyak kekhawatiran tipenya dia, orangnya ya. Dan keraguan-raguan itu, tipe orang yang selalu keraguan-raguan ini adalah sesuatu yang sangat dominan di dalam dirinya dia. Sehingga ini bisa saja membuat masalah dalam hubungan kalian karena dia selalu galau, dia selalu risau, dia selalu nggak pasti, dia selalu khawatir. Itu yang Sora lihat di sini ya, tipenya dia. Ini juga tipe seseorang yang banyak dari mereka beberapa mungkin atau banyak yang punya masalah tentang anxiety ya. Jadi itu memang selalu nempel di dia. Mungkin dalam beberapa kasus sebenarnya memang mungkin sudah butuh ke psikolog ya, karena sering nggak tenang gitu ya. Ada yang di sini morning person, dia banyak aktivitas di pagi hari, dia suka bangun pagi atau banyak kegiatannya, dia lebih aktif di pagi hari orangnya ya. Dan orang ini juga orang yang banyak melakukan perjalanan ya, entah untuk perjalanan secara pribadi ataupun dalam segi pekerjaan. Mungkin kerjaannya membuat dia harus pergi ke sana dan kemari, dinas keluar, dinas kemana, atau memang pekerjaannya itu yang banyak membuat dia traveling, kerjanya dalam bidang traveling, perkapalan, kelautan gitu ya. Itu juga bisa ya, tapi ini juga bisa saja menandakan orang ini itu punya jarak yang cukup jauh dari kamu. Jadi ada beberapa dari kalian yang LDR, oke? Nah, sekarang kita mau lihat ada dia yang rapuh tanpa kamu. Ada situasi seperti apa sih kok ada rapuh-rapuhan? Ada situasi sekarang dalam relationship ini ya, yang mungkin kalian itu tidak adanya sebuah pertemuan ya. Jadi di sini adalah mungkin lemah dan gelisah dan segala macam karena tidak adanya pertemuan yang terjadi sekarang ini. Jadi seperti ada keinginan untuk adanya sebuah pertemuan, itu bisa saja, atau memang karena jarak LDR tadi jadi masalah karena susah untuk ketemu. Namanya susah untuk ketemu, susah untuk komunikasi dan sebagainya ya. Dan di sini ada masalah tentang masalah tentang kebohongan, masalah tentang kerahasiaan. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana ya. Jadi di sini ada ketidakjujuran ya. Ingat, bisa vice versa, bisa dia yang nggak jujur sama kamu atau justru kamu yang nggak jujur sama dia ya. Sehingga ya ini semakin mempersulit situasi dan keadaan ya. Atau ternyata bisa saja dia ketemu diem-diem sama seseorang yang lain di luar sana, itu juga bisa ya. Dan di sini adalah tentang sikap yang seperti itu terus ya. Sikap dia yang terus-terusan tidak bisa berubah untuk yang namanya berbohong dan sebagainya. Teman-teman, ini Sora
bikin video ini pada saat sedang hari Jumat ya, tapi ini belum waktunya sholat Jumat ya. Jadi Sora kasih lihat di sini jam 10.25 ya. Jadi nanti kalau sudah waktunya Sora akan pasti pause, oke? Jadi kalau ada suara-suara dari luar karena ada persiapan ya. Nah di sini yang kalau Sora lihat ada kebohongan-kebohongan yang selalu ada di sana dan tidak bisa berubah. Ya, itu yang jadi kendala di sini, salah satu yang jadi kendala besar ya. Selain daripada itu, ya, ini bisa saja ada sikap dia yang apa namanya come and go gitu ya. Artinya apa? Orang ini tuh seperti tidak bisa dipegang gitu ya. Nanti dia stay, nanti dia pergi lagi. Ini bisa menandakan on off dalam hubungan atau on off dalam perilaku yang seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sehingga di sini ada satu perasaan kok kayaknya sikap ini mungkin saja tidak akan berubah. Mungkin saja sikap ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Sikap ini tuh yang selalu ada di sana, yang sehingga merisaukan ya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin keluarga pun sudah mulai menanyakan bagaimana hubungannya, apakah ada arah kejelasan, kapan dia datang, ngomongin hubungan ini, segalanya ke depannya gimana gitu ya. Sekarang kita lihat apa yang dia rasakan saat ini. Yang dia rasakan saat ini ada batasan atau adanya tarikan di mana dia sedang menarik diri. Oke, atau ini bisa saja kamu yang membuat batasan sama dia gitu loh. Apa yang kamu rasakan? Kamu merasa kosong, kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa. Ya, di sini ada satu kekecewaan ya atas apa yang telah terjadi sehingga adanya kekosongan jiwa di sini. Di sini ada batasan yang dibangun atau batasan yang dibikin ya. Orang ini merasakan kehilangan sebuah perasaan kedamaian, tidak adanya ketenangan ya. Mungkin karena ada situasi seperti di atas ya. Kalau Sora lihat di sini tidak adanya harmoni. Nah, sementara kamunya masih sekarang ragu, kamunya sekarang bingung bagaimana kedepannya ini mau seperti apa. Jadi di sini seperti mungkin ada satu perasaan lelah, bosan untuk yang namanya kok ke depan tuh mau gimana sih gitu loh. Ya, sekarang kita lagi situasinya dia. Ya, situasi dia itu seperti sedang menunggu, ya, menunggu. Mungkin menunggu kamu bisa mereda, mungkin menunggu waktu yang tepat bicara sama kamu. Tapi di sini artinya dia lebih kepada menunggu. Mungkin saja di sini karena kamu resah dan gelisah, kamu tidak mau membuat komunikasi sama dia. Tapi bagaimanapun, kamu merasakan di sini adanya suatu ikatan, ada bonding di antara kalian sebenarnya yang kamu rasain. Oke. Dan itu juga mungkin saja dirasakan sama dia, gitu kan. Sih, kamu merasakan bonding, dia merasakan chemistry. Jadi dalam sekali kalian berjauhan ini, dia tetap merasa ada tarikan dan masalah waktu saja. Ini akan ada sesuatu di antara kalian. Dan dari kamu merasa sudah capek dengan segala kebohongannya dia. Jadi kamu ragu-ragu gitu. Ikatan ada, tapi kok banyak kebohongan nih Sora di sini. Oke. Tapi kenapa sekarang dia kok rapuh tanpa kamu? Apa yang terjadi ya? Yang terjadi di sini dia masih punya harapan yang ternyata masih ada dia simpan soal hubungan kalian. Jadi ternyata dia itu masih ngarep sama kamu. Meskipun apapun yang terjadi ya, dia itu masih punya harapan sama kamu karena dia masih ingin memiliki kamu. Di sini dia belum bisa let go kamu. Jadi di sini ada rasa posesif juga yang Sora rasain. Dia rasa kayak kepingin memiliki kamu. Ya, itu yang kalau Sora lihat di sini. Oke. Meskipun di sini rasanya sudah seperti sulit karena ada situasi yang tertutup ya. Jadi di sini kalau Sora lihat banyak sekali yang mengalami mood yang gak bagus, mendung, apa ya Sora bilangnya ya, sedih gitu loh ya. Dan di sini banyak sekali hal-hal yang jadi seperti buntu buat dia. Entah itu buntu secara pikiran, buntu secara ketenangan gitu. Jadi kayak ngerasa mentok gitu loh, kesana dan kemari moodnya dia ya. Dan di sini dia tuh seperti pingin banget adanya pergeseran dan kepingin adanya perubahan.
Dan di sini ada jiwa anak-anak dia yang kembali tumbuh, seperti seorang anak yang kangen, seorang anak yang rindu, seorang anak yang kepingin apa yang sudah jadi hasrat hatinya dia. Karena di sini kalau Sora lihat, bisa saja memang kamu tuh selalu jadi orang yang memperhatikan dia, men-taking care dia, sehingga ya sekarang itu tidak ada yang mengarahkan dia, tidak ada yang menyupport dia gitu ya. Kak Sora, tapi dia ada yang lain. Rasanya itu bisa saja berbeda. Ya, dan di sini banyak beberapa yang sampai moody gitu ya. Kita mau lihat lagi apa yang terjadi. Aku menyakiti kamu dan aku minta maaf. Aku berharap kamu dapat memaafkan aku suatu hari nanti. Dan maafkan aku ketika aku bertindak yang salah ya. Dan karena dia itu banyak ketakutan. Dia itu mungkin banyak ketakutan ditinggal. Dia banyak ketakutan nanti kalau sama kamu relationship-nya nggak ada pengganti kamu, terus nanti dia mesti gimana gitu loh. Jadi ini orang tuh yang sebenarnya kayak takut sendiri ya. Soalnya nangkepnya dia takut sendiri, takut gak punya siapa-siapa ya. Jadi kayak isu banget kalau bisa sendirian. Aku harus menjadi kuat ya, dan aku harusnya bisa mengontrol energi aku supaya bisa bersatu dengan energi kamu ya. Dan aku tuh merasa aku takut kalau aku tuh kehilangan kamu, tapi aku juga takut karena dia tuh masih banyak yang mencari jati dirinya, apa yang dia mau, gitu loh ya. Jadi di sini memang masih proses berkembang ya. Jadi dia tahu bahwa energi dia itu harusnya sinkron sama energi kamu kalau memang mau sama-sama ya. Oke. Aku kangen sama kamu. Ya, dan please yuk stop untuk lari karena mungkin saja kamu lari dari dia, dia lari dari kamu. Jadi di sini sama-sama lari kalian ya. Aku tuh merasa insecure dan aku tuh merasa kayak nggak tenang dan nggak nyaman. Jadi di sini merasa insecure itu juga mungkin karena perasaan merasa bersalah atas sebuah pengkhianatan, atas sebuah ketidakjujuran, atas sikapnya yang selalu ragu-ragu ya. Jadi memang dia itu bahkan sama pilihan hatinya aja dia nggak yakin gitu. Ya. Dan aku tahu bahwa aku harusnya lebih gentleman atau gentlewati untuk menghadapi kamu, untuk datang ke kamu, jangan lari lagi, minta maaf sama kamu, hadapi kenyataan kalau aku salah dan tanggung jawabin itu gitu loh. Jadi kan dia banyak takut ya. Oke. Dan di sini dia banyak mengalami periode-periode emosi ya, dimana yang dia itu emosinya naik dan turun karena banyak kekhawatiran, banyak ketidakjelasan ya. Kita coba lihat di sini apakah ada faktor lain selain perselingkuhan yang menjadi isu kalian. Di sini memang orang ini punya banyak trauma negatif ya. Mungkin dia nggak bisa percaya orang, dia nggak bisa percaya dirinya sendiri, dia merasa nggak aman, dia merasa nggak tenang, mungkin dia pernah ditolak sama orang lain. Jadi pada saat dia sekarang punya orang lain, dia tuh seperti kayak pingin kumpulin orang-orang gitu loh. Karena dia pernah dulu ditolak-tolakin sama orang, jadi pas sekarang ada yang mauin, dia tuh kayak pin keep orang itu. Tuh, itu bisa ya. Dan dia itu sebenarnya mengkhianati karena takut dikhianati, takut ditolak ya. Kan selalu udah bilang, berarti ini orang pernah dalam histori dia tuh dulu korban sebenarnya, sekarang menjadi pelaku kan. Bisa saja dulu dia pernah diselingkuhi atau bisa saja dulu dia banyak ditolak sama orang lain gitu loh ya. Dan dia itu adalah sikapnya itu banyak kabur-kaburan karena dia bahkan tidak berani untuk menghadapi masalah. Oke. Orang ini banyak berkonflik dengan jiwanya, tapi dalam artian dia rapuh. Dia tahu dia rapuh tanpa kamu, tapi dia juga tahu bahwa dia belum bisa menjadi partner yang baik buat kamu. Dia menyadari bahwa koneksi di antara kalian adalah sesuatu yang sangat spesial dan sesuatu yang sangat berarti. Aku harus merubah pattern ini. Kebiasaan dia mungkin berbohong, tidak bisa dipercaya dan sebagainya, dan aku harus siap untuk menuju masa depan. Oke, aku ingin keluar dari situasi yang sekarang. Aku tahu aku harus banyak berubah. Aku harus bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Aku sedang mencari cara untuk bisa selesai dari masalah ini. Jadi orang ini tuh memang berusaha untuk stop lari-larian, stop pattern ini. Mungkin ini bukan pertama kali juga dia seperti ini sama kamu ya. Bagaimana ke depannya kalian? Ada karma, akan ada efek-efek yang akan dijalankan sama masing-masing dari kalian. Ada yang karma baik akan mendapat baik, yang buruk akan mendapat buruk. Tapi di sini ada konsekuensi yang harus diterima. Dengan dia rapuh tanpa kamu ini juga mungkin salah satu bentuk karma dari apa yang sudah dia lakukan. Oke.
Akan ada maaf yang datang, dia akan berusaha untuk meminta maaf sama kamu, berharap kamu mau memaafkan dia, dan meminta kesempatan yang kedua, rekonsiliasi. Ya, ada nggak sih celah untuk kita bisa kesempatan kedua? Ya, dia tahu bahwa hal ini banyak dipengaruhi oleh third party situation, situasi-situasi dari luar gitu loh ya. Meskipun memang tidak sekarang, tapi satu hari nanti. Artinya apa? Memang dia sedang mengumpulkan sebuah keberanian dan waktu yang tepat untuk bisa ke kamu lagi, Kak Sora. Tapi selalu pertanyaannya, layak gak sih dikasih kesempatan? Di sini ada fish. Di sini ada house. Di sini ada banyak kenyamanan, ya. Dan di sini ada banyak cinta yang ingin diberikan. Kalau Sora lihat di sini kartunya sebenarnya positif, ya. Orang ini itu bisa memang kamu perlu untuk memberikan, kamu boleh kalau mau kasih dia kesempatan. Karena di sini kalau Sora lihat ada dirinya dia itu yang akan tenang, ya. Dirinya itu dia juga butuh support, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada dari dalam dirinya dia itu seperti kepingin untuk mengambil cinta kamu kembali. Ada memori yang terus terukir di sana, ya. Orang ini akan jujur kok sama kamu. Yang Sora lihat di sini adalah sebuah kejujuran, sebuah keniatan yang positif, ya. Kenapa dia tidak sekarang? Karena dia tuh sekarang masih penuh dengan abu-abu, masih banyak fogging di hatinya. Makanya dia memilih untuk berpikir. Orang ini ketika dia datang sama kamu, pasti dengan posisi yang dia sudah siap, ya. Makanya dia menenangkan dulu emosinya dia, emotional storm dia baru bisa ke kamu. Tapi kalau surat di sini ada niat dia yang kepengen bisa memberikan kamu kenyamanan, keamanan, memberikan cinta. Di sini adalah sebuah proses berkembang, all about growth. Jadi tentang bagaimana dia pun berkembang secara emosi dan pemikiran. Itu sih intinya dari pembacaan ini. Terus Kak Sora, aku kapan berapa lama nunggu? Ya nggak usah ditunggu gitu loh. Kamu juga bisa, kamu juga yang jadi fokus kamu sekarang apa? Kita coba lihat ya. Yang jadi fokus kamu sekarang apa? Oke, kamu lihat ya. Apakah orang ini bisa dikasih kesempatan atau enggak? Dan fokusnya adalah liatin aja. Ya, liatin, pantau bagaimana situasi dan kondisi, ya. Sementara kamu harus berfokus dan melihat hal yang lain. Kamu nanti nggak duga, banyak hal akan terjadi sama hidup kamu. Jadi, ya, kamu nggak usah ditungguin, dia akan datang secara tiba-tiba, gitu loh ya. Tapi yang perlu kamu pikirkan sekarang adalah kalau dia balik, kamu mau kasih kesempatan apa enggak? Itu aja fokusnya, ya. Di sini ada kartu dog, ya. Mungkin bisa saja dulu kamu jadi teman baik dulu aja ya, teman baik dulu. Karena mungkin kamu masih merasa ada beban, belum bisa let go, belum bisa maafin dan sebagainya. Ya sudah, kalau dia balik, kalau kamu merasa belum siap, jadi teman dulu. Oke? Kapan waktunya shocking? Tiba-tiba, tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Oke? Teman-teman, jangan lupa yang pengen personal reading, bisa ke Instagram Sora, @sora_tarot ya. Linknya ada di bawah. Kalau nanya terus linknya mana ada di bawah ya. Gimana caranya? Dan yang kepingin kalung bunga atau yang kepingin gelang kupu-kupu, silakan. Ini udah Sora booster dengan energi positif untuk memberikan healing ya. Ini apa namanya, dari batu rose quartz yang sudah Sora program ya. Ini untuk melepas trauma-trauma negatif ya. Makanya Sora taruh di sini untuk membantu memberikan energi positif kepada pembacaan Sora ya. Ada Virgo, ada Taurus, ada Gemini, ada Pisces, ada Gemini lagi, ada Aries, dan ada Pisces lagi. Wow. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba ke alfabet ya. Kita susun dulu, sabar ya teman-teman ya. Biar aku enak nanti bacanya, disusun dulu, nanti aku angkat juga. Nah, ini tuh kurang lebih setiap alfabet tuh ada kurang lebih ya. Setiap blok ini ada 2 alfabet. Aku ngambilnya acak nih. Oke, udah. Oke, ada I, J, Y, Q, Z, O, T, J, M, X, R, A, U, I, S, N, M. Silakan di pause 1, 2, 3 pause. Oke.
Terima kasih atas apa yang Sora sudah sharingkan, semoga berguna. Jangan lupa subscribe, dan yang kepingin beli kartu juga bisa, pingin belajar juga bisa ya. Sora tunggu di pembacaan secara personal. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, dan jangan lupa main di channel Miss Hana Sora. Bye bye.